Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa kembali lagi di channel KMTV Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, Bapak Ibu dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu di mana berada, dan tidak lupa juga kepada seluruh calon mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada hari ini saya akan sedikit membahas tentang KIP kuliah, KIP kuliah yang sering ditanyakan bagaimana sistemnya KIP kuliah itu apa, ya. Jadi hari ini kita akan coba mengulas sedikit tentang KIP kuliah sesuai dengan sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi kami menjelaskan ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Tapi bedanya nanti bagaimana sistem yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bagaimana adik-adik nantinya yang ingin masuk di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, mendaftar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan menggunakan kartu KIP kuliah. Nah, hari ini kita akan coba bahas satu persatu terkait dengan itu. Oke, selanjutnya kita akan coba sedikit berbicara tentang apa itu KIP kuliah. Tapi setidaknya secara singkat, karena KIP kuliah ini kemarin juga sudah disosialisasikan melalui KIP kuliah Kampus Merdeka di channelnya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud. Tapi setidaknya saya akan mengulas secara singkat apa itu KIP kuliah. KIP kuliah ini adalah program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi atau yang sering disebut KIP kuliah. Karena ini tahun 2021 dan KIP kuliah mulai berlaku itu di tahun 2020. Nah, ini di slide sudah di slide ada diterangkan tentang landasan-landasan tentang KIP kuliahnya. Oke, selanjutnya tujuan program Indonesia Pintar, ya. Program Indonesia Pintar yaitu meningkatkan, memperluas akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Nah, ini tujuan program Indonesia Pintar. Yang kedua, meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah 3T dan atau menempuh studi pada perguruan tinggi di wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Nah, ini tujuan dari program Indonesia Pintar. Selanjutnya, karena ini sudah dijelaskan juga, jadi saya hanya secara singkat. Ya, prioritas penerima KIP kuliah tahun 2021 yang perlu dipahami kita bersama adalah mahasiswa pemegang kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau sering orang sebut ketika di SMA itu PIP, ya. Jadi itu pertama itu. Jadi prioritasnya yang pertama calon mahasiswa yang mempunyai kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, ini juga menjadi prioritas. Yang tiga, mahasiswa dan keterbatasan akses, ya, termasuk difabel atau asal 3T, Papua dan Papua Barat juga.
Yang selanjutnya, mahasiswa pada kondisi khusus karena bencana alam, ya, karena bencana atau yang lainnya. Nah itu. Selanjutnya ada prioritas lain yaitu pemegang kartu KKS, ya, kartu kesejahteraan sosial, terus terdaftar di data DPKS, ya, di dinas sosial maksudnya, di dinas sosial, panti asuhan, ya, panti sosial, dan bukti kemiskinan yang valid. Ini adalah prioritas penerima beasiswa kuliah yang perlu kita pahami bersama-sama. Selanjutnya persyaratannya apa? Persyaratan penerima KIP kuliah tahun 2021, ya. Oke, yang pertama, penerima KIP kuliah adalah mahasiswa, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, jadi itu 2 tahun berjalan sebelumnya. Jadi minimal 2019, 2020, 2021 itu masih bisa untuk mendaftar di penerima KIP kuliah tahun 2021. Yang kedua, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di PTN atau perguruan tinggi swasta pada program studi yang telah terakreditasi. Itu. Yang ketiga, memiliki potensi akademik, ya, potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi dengan didukung bukti-bukti yang sah. Jadi calon-calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan KIP kuliah atau beasiswa KIP kuliah itu tadi sudah banyak dijelaskan. Yang selanjutnya, penerima KIP kuliah ini tidak boleh menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari APBN maupun swasta lainnya yang dibiayai komponennya yang sama. Jadi intinya setelah menerima beasiswa ini atau yang mendaftar calon beasiswa ini, KIP kuliah ini tidak boleh dia yang sudah mendapatkan beasiswa baik dari APBN atau APBD atau instansi lain yang komponennya sama, ya, pembiayaan sama. Oke, tadi juga disebutkan tadi keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan KIP atau keluarga beserta PKH, keluarga pemegang KKS, ya, mahasiswa dari panti sosial, panti asuhan, atau memenuhi syarat tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan dengan dokumen yang valid. Jadi itu beberapa syarat yang menjadi persyaratan penerima beasiswa KIP kuliah. Selanjutnya, program dan keunggulannya. Yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk PT, PBK, ya, serta yang lainnya yang diusulkan masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DPKS Kementerian Sosial. Pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi, bantuan biaya hidup sesuai besaran biaya lokal di masing-masing wilayah perguruan tinggi. Nah, ini program dan keunggulan KIP kuliah. Oke, selanjutnya, ya, durasi biasa nanti bisa juga dilihat di laman KIP kuliah berikutnya. Intinya sampai semester 8, ya, sampai semester 8. Oke, besaran biaya pendidikan untuk ongoing 2.400.000, ya, yang sudah lama, tetapi penerima baru, ya, KIP kuliah yang baru mulai tahun akademik 2021 dan 2022 ditentukan berdasarkan nilai akreditasi program studi dari masing-masing mahasiswa penerima. Oke, sahabat semuanya, calon-calon mahasiswa dan yang lain, bahwa untuk tahun ini alhamdulillah, jadi prosesnya besaran bantuan yang ditentukan oleh pendidik untuk pendidikannya, bantuan pendidikan
akreditasi. Yang pertama akreditasi A itu 12 juta, akreditasi B 4 juta, dan akreditasi C 2.400.000. Itu untuk biaya pendidikan. Oke, selanjutnya pembatalan. Jadi pembatalan penerima KIP juga ada, ya. Salah satunya meninggal, putus kuliah, atau melanjutkan pendidikan, ya. Melanjutkan pendidikan maksudnya pindah prodi atau pindah perguruan tinggi. Melalui semua jalur apapun tidak boleh. Ya, cuti dengan akademik dengan sengaja bukan karena alasan sakit atau fisik, ya, atau psikisnya. Oke, selanjutnya tidak diketahui keberadaannya. Pokoknya entah setelah daftar kita nggak tahu dia di mana, jadi dia tidak terdaftar lagi. Itu pun menjadi salah satu syarat pembatalan. Yang kelima, menolak menerima KIP kuliah. Nah, kalau sudah menolak berarti otomatis dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Oke, terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran KIP, ya, pendidikan tinggi di KIP kuliahnya. Itu pembatalan. Jadi ada juga ketika ini bisa dibatalkan. Oke, kebijakan cuti mungkin langsung saja. Nah, tahapan pendaftaran ini mungkin yang sering ditanyakan oleh calon-calon penerima beasiswa atau calon-calon yang mau mendaftar beasiswa di kuliah ataupun semua, ya, masyarakat yang ingin bertanya tentang kegunaan di kuliah. Yang pertama tahapannya adalah siswa melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem KIP kuliah, ya, di sistem KIP kuliahnya secara online di laman kipkuliah.kemdikbud.go.id, ya, atau melalui KIP kuliah model. Jadi pakai HP pun bisa. Oke, yang pertama itu. Yang pertama dia harus mendaftar di laman KIP kuliah Kemdikbud. Jadi sekarang sudah mudah, dia harus mendaftar sendiri lewat linknya. Yang kedua, ya, pada saat mendaftar siswa memasukkan NIK, ya, nomor induk, ya, nomor induk kependudukan. NIK-nya harus ada, ya, terus ada NISN, ya, nomor induk siswa nasional, dan juga NPSN, ya, NPSN ini nomor pokok sekolah nasional. Jadi itu yang perlu, dan juga email aktif. Nah, syarat yang kedua itu, jadi pertama mendaftar di linknya KIP kuliah Kemdikbud, ya, mengisi NISN, ya, nomor induknya yang ada, silakan diisi dan punya email yang aktif. Yang ketiga, nah, jadi sistem yang akan validasi, ya, semua data itu valid atau tidak, baik itu NIK-nya atau NISN-nya atau NPSN-nya, ya, nomor induk siswa nasional atau nomor pokok sekolah nasional, dia valid atau tidak. Yang ngecek adalah yang validasi sistem, jadi ditolak atau tidaknya itu tergantung dengan sistem. Oke, yang keempat kode akses. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirim nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Oke, sahabat semuanya, calon-calon mahasiswa yang akan daftar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, jadi dengan menggunakan KIP kuliah itu tadi, kalau sudah valid maka sistem akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses melalui email. Makanya daftar emailnya harus aktif. Oke, selanjutnya finalisasi. Ya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti, ya, baik itu SNMPTN dan lain sebagainya. Karena kita di PTS, yaitu seleksi mandiri PTS, perguruan tinggi swasta, yang sekarang dibuka untuk yang PTS-nya. Yang keenam, setelah diikuti semuanya, jadi intinya sudah daftar di akun, sudah bisa masuk, harus ikut seleksi daftar kuliahnya. Oke, selanjutnya seleksi PT perguruan tinggi. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi sesuai jalur dipilih pada seleksi nasional
atau seleksi masuk di perguruan tinggi. Jadi setelah daftar, ya, setelah proses diisi semuanya, jadi siswa diharapkan untuk juga mengisi pendaftaran di portal yang sudah disediakan nanti di kampusnya atau di perguruan tinggi. Kita di UIT intinya berarti harus daftar ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 7. Verifikasi di perguruan tinggi. Oke, calon penerima KIP kuliah yang telah diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon penerima beasiswa KIP kuliah. Nah, jadi intinya dari penjelasan ini bahwa semua calon penerima beasiswa kuliah KIP kuliah atau calon yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima KIP kuliah harus semuanya sudah daftar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, baru bisa dilanjutkan verifikasi selanjutnya oleh perguruan tinggi. Oke, selanjutnya tahap pendaftaran KIP kuliah perguruan tinggi. Yang pertama, ya, LLDP membagi kuota kepada PTS. Nah, ini untuk PTS-nya ya, untuk PTS memberikan informasi kuota penerima KIP kuliah dan persyaratan penerima, ya, calon mahasiswa dapat mendaftar online melalui sistem KIP kuliah. Oke, tadi untuk PTN dan sekarang untuk PTS. Jadi sifatnya kami juga dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekarang lagi menunggu informasi dari LLDP wilayah 2 berapa kuota yang diberikan. Setelah itu kami akan memberikan informasi kepada seluruh calon mahasiswa yang akan daftar KIP kuliah melalui UNB, ya, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, nanti akan kita informasikan. Yang ketiga, pendaftaran. Silakan mahasiswa mendaftar, ya, mahasiswa baru mendaftar, calon penerima, ya, mendaftarkan diri ke PTS dan mengajukan usulan sebagai penerima KIP kuliah. Jadi setelah daftar ke tadi di KIP kuliah berikutnya, jadi nanti ke universitas untuk minta diusulkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Selanjutnya PTS, ya, seleksi PTS perguruan tinggi swasta, melakukan seleksi dan verifikasi sesuai dengan persyaratan penerima. Jadi setelah daftar, ya, setelah diinformasikan tadi, setelah daftar nanti mengajukan ke kampus dan kampus melakukan seleksi dan verifikasi syarat sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah. Setelah layak, ya, jadi calon selanjutnya yang kelima, pengusulan calon penerima yang memenuhi syarat diajukan oleh operator PTS, ya, nanti akan diajukan ke sistem KIP kuliah dan menjadi usulan penerima dari LLDP. Itu tahapannya. Penetapan yang keenam, ya, pusat pendidikan, ya, pusat layanan pembiayaan pendidikan, ya, Kemdikbud melakukan validasi dan penetapan penerima KIP kuliah. Jadi itu, jadi yang harus dilakukan oleh calon-calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri menggunakan jalur KIP kuliah. Oke, pendaftaran KIP kuliah, ya, yang jelas tata caranya online, ya, lewat website atau lewat HP kita, Android kita juga bisa di di download di Google Play Store-nya melalui KIP kuliah Kemdikbud, ya. Linknya itu sudah jelas, jangan sampai salah, KIP kuliah, ya, kemdikbud.go.id. Oke, itu pendaftarannya. Nah, ini jadwalnya. Kalau jadwal pendaftaran, ya, semua akun sudah bisa dibuka atau sudah bisa dibuat mulai tanggal 8 Februari 2021 kemarin sampai 31 Oktober 2021. Nah, itu untuk seleksi PTS itu belum dibuka. Kita juga masih menunggu dari LLDP wilayah 2. Oke, ini juga yang harus dipahami oleh para calon, ya. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi harus melakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah ke Puslapdik, ya. Jadi kalau sudah dinyatakan diterima,
maka akan dicek dulu, diverifikasi dulu datanya sesuai atau tidak, layak atau tidak diusulkan sebagai penerima beasiswa kuliah. Yang selanjutnya, mahasiswa baru penerima program kuliah yang diajukan dan mahasiswa lanjutan atau ongoing harus merupakan mahasiswa yang terdaftar dan aktif, itu syaratnya. Oke, perguruan tinggi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan validitas data usulan mahasiswa penerima kuliah yang diajukan ke Puslatdik. Jadi ini yang seperti itu. Oke, kalau sudah daftar silakan nanti konfirmasi. Oke, ini sistem integrasinya ya. Silakan nanti dicek saja. Cara daftar nanti mungkin bisa ya dilihat nanti, banyak sekali yang harus dilakukan. Nanti bisa dicek di slide yang saya berikan. Nanti juga akan saya memasukkan di linknya di dalam deskripsi channel YouTube KMTV ini. Jadi yang nanti belum jelas nanti boleh juga untuk saling diskusi di halaman komentarnya, nanti boleh di sana untuk berdiskusi di sana. Jadi untuk tekniknya saya pikir sudah jelas, nanti caranya bagaimana, pendaftarannya bagaimana, di slide itu nanti saya akan sampaikan juga. Nanti laman-lamannya seperti apa, gambarnya seperti apa, nanti kita coba tayangkan juga di channel YouTube-nya itu. Nah, oke, intinya para calon penerima beasiswa atau calon yang akan mendaftar beasiswa kuliah, yang pertama harus daftar dulu di online ya, di laman kuliah Kemdikbud. Setelah daftar, ikuti cara-caranya yang tadi sudah saya sampaikan. Setelah itu ketika nanti daftar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berarti harus daftar dulu di UNB, baru nanti bisa melanjutkan proses seleksi untuk menjadi penerima beasiswa kuliah. Ya, oke, selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa terkait dengan bagaimana mekanisme untuk calon mahasiswa ya ini daftar melalui jalur kuliah. Yang pertama, intinya kalian harus daftar di online ya, di website kuliah Kemdikbud. Setelah terdaftar ya, silakan pastikan di sana sudah terdaftar, punya nomor pendaftaran, kode akses yang akan dikirimkan di email kalian masing-masing. Setelah pasti, kalian harus daftar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, setelah daftar ada dua kemungkinan ya, daftar yang mana duluan, apakah daftarnya kuliah Kemdikbud dulu atau daftar di UNB dulu. Yang pastinya ketika daftar harus sama prodinya. Prodi yang ada di kuliah itu harus sama juga dengan prodi yang didaftarkan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Intinya semua sudah daftar, sudah punya NPM, baru bisa melakukan tahap selanjutnya, yaitu verifikasi di tingkat universitas. Setelah data diuji di kuliah Kemdikbudnya diisi lengkap, datang ke kampus ya. Kalau sudah daftar langsung kita akan verifikasi. Kalau belum daftar, dia harus daftar dulu di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sampai dapat nomor pokok mahasiswa ya. Setelah dapat nomor pokok mahasiswa, maka selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi. Setelah verifikasi dan akan diumumkan oleh universitas, panitia pengelola beasiswa nanti akan mengumumkan hasil verifikasinya, siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos, yang diterima atau tidak melalui surat keputusan rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Apabila masih banyak yang belum jelas, boleh nanti berkomentar di channel kami di KMTV Universitas Muhammadiyah Bengkulu ya, kemahasiswaan TV maksudnya. Silakan nanti berdiskusi di sana. Di sana pun ada juga nomor HP yang bisa dihubungi terkait dengan beasiswa kuliah. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.